dunia lebih siap menerima dinar sebagai mata uang baru yang berbasis emas. Kenapa kita harus berpindah dari rupiah ke dinar dan dirham? Karena krisis ekonomi yang melanda negara kawasan Asia, terutama Indonesia, terus berlanjut dari tahun ke tahun. Meskipun Indonesia dianggap sebagai salah satu negara penggerak ekonomi kawasan Asia Tenggara, namun belum ada tanda-tanda bahwa krisis di Indonesia ini akan pulih. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia ini berawal dari krisis nilai tukar mata uang, yaitu semakin kuatnya mata uang asing khususnya dolar terhadap mata uang domestik yaitu rupiah maka akan menurun. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak cukup luas karena otoritas moneter juga melakukan kebijakan moneter, maka berdampak pada masyarakat baik pengusaha maupun sektor rumah tangga terkena masalah kedua kalinya, baik uang rupiah melemah dan juga langkanya uang rupiah di pasaran. Akibatnya harga-harga meningkat secara berlipat karena struktur ekonomi Indonesia didominasi impor, terutama bahan-bahan pangan, sehingga tingkat suku bunga meroket mencapai 90% yang mengakibatkan tingkat pengangguran semakin besar, inflasi meninggi, dan dunia usaha macet. Sehingga banyak orang bertanya-tanya mengapa sebuah perekonomian harus terpuruk hanya karena nilai mata uang yang berubah. Hal ini membuat sebagian orang merasa geram dengan keadaan ekonomi seperti ini. Maka penggunaan dinar dan dirham merupakan suatu solusi atas perekonomian Indonesia bahkan dunia yang menggunakan sistem flat. Penggunaan sistem uang flat menimbulkan ketidakstabilan perekonomian dunia saat ini yang berimbas juga terhadap perekonomian di Indonesia. Untuk mengatasi hal itu dibutuhkan mata uang yang stabil, yaitu dinar dan dirham. Konsep uang dalam Islam, uang adalah uang. Uang bukan kapital. Konsep ekonomi Islam atau bisa kita sebut konsep dinar dan dirham ini menurut saya dapat memperbaiki krisisnya perekonomian Indonesia bahkan dunia karena memiliki beberapa keuntungan dibanding menggunakan sistem uang flat. Saya akan menyebutkan keuntungan dari penggunaan dinar dan dirham. Yang pertama, daya beli masyarakat menjadi sangat kuat dan terus menguat. Karena jika penggunaan dinar dan dirham, harga-harga akan tetap bahkan turun tiap tahunnya akan tetapi jika menggunakan rupiah, harga-harga justru selalu naik terkena inflasi. Kita ambil contoh seperti ini. Tahun 2000, harga semen adalah 20.000 per sak. Sedangkan harga 1 dinar emas waktu itu 400.000 rupiah, dan dengan 1 dinar emas bisa mendapat 20 sak semen. Hari ini harga semen adalah 70.000 rupiah, naik 350%. Tapi dengan dinar emas hari ini 1 dinar seharga 2,1 juta rupiah, dan dengan dinar emas bisa mendapat 30 sak semen. Jadi harga semen justru turun 50%. Terus yang kedua, masyarakat tidak tergantung pada kondisi perekonomian nasional maupun internasional. Segala gonjang-ganjing, krisis finansial dan sebagainya tidak mempengaruhi kondisi masyarakat pemakai dinar dan dirham. Karena dinar dan dirham ini adalah aset real, uang kertas dan sistem finansial dunia saat ini berupa surat utang. Yang ketiga, dengan adanya sistem dinar maka akan berdampak pada kebebasan dalam hal tukar-menukar emas, mengimpor atau bahkan mengekspor emas, yang mana dengan adanya kebebasan tersebut dapat memberikan peluang serta peranan yang baik bagi kekuatan uang alat tukar, perekonomian atau bahkan kekayaan. Dalam keadaan seperti ini, tidak akan terjadi aktivitas pertukaran mata uang dikarenakan adanya pengaruh tekanan dari luar negeri
yang sehingga mempengaruhi gaji pekerja dan harga-harga barang di pasaran. Yang keempat, sistem uang yang terbuat dari emas juga akan menjadi kurs pertukaran uang antar negara kan sama atau tetap. Hal ini tentunya dapat memberikan pengaruh yang baik bagi perdagangan internasional karena dapat memudahkan para pebisnis dalam hal bersaing antar satu sama lainnya. Dengan adanya sistem uang emas akan berakibat kepada tidak mungkinnya pemerintah dan bank-bank pusat untuk mengedarkan uang kertas secara luas. Dikarenakan uang kertas tersebut bisa langsung dikonversi menjadi uang emas dengan harga yang sesuai dengan nilai uang kertas tersebut. Penggunaan mata uang di berbagai negara selalu didasari pada standar tertentu, di antaranya itu emas. Hal itulah yang menjadikan transaksi antar negara begitu mudah serta mengurangi tingkat potongan dan kelangkaan uang. Kekuatan dinar dan dirham. Dinar dan dirham mempunyai nilai yang tetap. Dengan demikian, pertukaran dinar dan dirham antara negara satu dengan negara lainnya sama harganya. Dinar dan dirham berbasis pada nilai real dari bahan pembuatannya. Jadi nilai kedua mata uang tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas dan perak. Adanya kewajiban seorang muslim untuk membayar zakat mal apabila telah sampai nisab. Batasan nisab untuk zakat mal yaitu 20 dinar 850 gram emas 22 karat yang harus dizakati sebanyak setengah dinar atau 0,5%. Sedangkan nasib zakat dirham itu 200 dirham dan yang wajib dibayar sebanyak 5 dirham. Adanya peluang kalau kita menggunakan mata uang dinar dan dirham. Yang pertama, adanya hubungan bilateral antara negara-negara muslim dan organisasi internasional seperti IBD, ASEAN, OPIC, OKI, dan sebagainya. Yang kedua, dinar dan dirham dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk mempersatukan umat Islam dari seluruh dunia, yang mana kedua jenis mata uang tersebut dijadikan sebagai alat untuk tukar-menukar barang dalam perdagangan, memperbaiki ekonomi dunia dan berbagai kebutuhan lainnya. Oki telah meluncurkan dinar dan dirham tepatnya pada tahun 2003 sebagai alat yang digunakan untuk bertransaksi pada perdagangan bilateral dan multilateral di kalangan negara-negara Islam. Beberapa lembaga keuangan syariah telah menggunakan dinar dan dirham dalam hal transaksinya seperti Baitul Mal, Muamalah, dan BMT Al-Kautsar. Sudah tersedia dinar dan dirham di gerai untuk kebutuhan transaksi di seluruh Indonesia. Terus selanjutnya terdapatnya jaringan tingkat internasional yang menggunakan dinar dan dirham yang disebut e-dinar dan tersebar luas di berbagai belahan dunia. Semua negara telah sepakat untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan bersama. Lalu yang terakhir, dinar dan dirham dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama dikarenakan bahan dasar pembuatannya berupa emas dan perak. Jadi kenapa kita harus berpaling ke dinar dan dirham? Yang pertama, mata uang kertas yang diterbitkan oleh masing-masing negara telah berkembang menjadi sistem keuangan yang sangat kompleks. Akibatnya, transaksi mata uang menjadi sebuah rangkaian yang panjang dan tidak efisien. Untuk bisa membeli barang buatan Korea, rangkaian transaksi uang jauh lebih panjang dibanding transaksi barang. Arus barang hanya meliputi 3 tahap saja, yaitu importer, membeli dari produsen di Korea, dan kemudian menyalurkan ke pengecer yang selanjutnya dijual kepada konsumen. Padahal ide dasar penggunaan uang adalah untuk menyederhanakan transaksi di sektor real. Kalau seluruh dunia menggunakan dinar atau denarius, maka rantai transaksi uang akan sama dengan rantai perdagangan. Yang kedua, dalam sistem kurs yang mengambang, pelaku perdagangan antar negara menghadapi ketidakpastian kurs. Untuk mendapatkan kepastian, mereka harus melakukan hedging atau swap. Keduanya tentu menimbulkan biaya.
Kalau seluruh dunia mengadopsi dinar, maka otomatis biaya ini akan hilang karena ketidakpastian kurs menjadi tidak relevan. Yang ketiga, inflasi di masing-masing negara cenderung sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Negara yang mengadopsi kebijakan moneter yang lebih longgar cenderung mengalami inflasi yang lebih tinggi. Karena itu, tingkat inflasi di berbagai negara cenderung berbeda kalau denarius menjadi mata uang tunggal di dunia. Hampir bisa dipastikan bahwa inflasi di semua negara akan kurang lebih sama. Yang menjadi pembeda adalah perkembangan harga di kelompok barang yang non-tradable seperti sewa rumah, ongkos angkutan umum, dan tukang cukur. Yang terakhir, keempat, penggunaan mata uang yang berbeda antar negara dapat menimbulkan bahaya yang ditimbulkan oleh perang mata uang. Negara-negara yang menginginkan keunggulan daya saing di pasar internasional dapat merancang strategi supaya mata uangnya tetap undervalue. Akibatnya, negara lain akan kalah dagang dan mengalami masalah pengangguran yang akut. Hal itu kemudian dapat memicu perang mata uang yang akan berujung pada instabilitas keuangan dunia. Jadi, apalagi yang kita tunggu? Saatnya kita berpaling ke dinar dan dirham. Saya Imam Septiar Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.